Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu ta'ala bikulli qadamin ibadata sanatan wa yakunu ma'i tahtal arshi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hadara, barang siapa hadir di majlis ta'lim di bulan Ramadan, apalagi diberi bingkisan. Barang siapa hadir mengaji di majlis ta'lim bulan suci Ramadan, Allah mencatat baginya tiap satu-satu langkah dicatat amal ibadah 1 tahun. Apabila kita mampu di bulan suci Ramadan hadir pengajian majlis ta'lim seperti ini, kata Rasulullah, Allah catat langkah kita, langkah kaki kita, satu langkah Allah catat 1 tahun. Tidak ada bisa membandingi bulan-bulan yang lain kepada bulan Ramadan. Maka ibu-ibu yang mampu mengaji pada hari ini tanggal 22 Maret 2024, bersyukur bu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi umur panjang, diberi nikmat sehat walafiat. Karena masih banyak mereka yang sehat tidak bisa hadir, masih banyak mereka umurnya panjang tidak bisa hadir di majelis taklim. Bahkan mereka hanya selalu sibuk dengan persiapan-persiapan jasadnya semata-mata, persiapan buka, persiapan pakaian untuk lebaran Idul Fitri, persiapan zakat fitrah dan lain sebagainya. Mengaji kita mengadakan 1 minggu 1 kali di bulan suci Ramadan bu, karena ini adalah ibadah yang luar biasa. Maka beruntung kita bisa mengaji di bulan suci Ramadan. 1 langkah 1 tahun dicatat. Pertanyaan ibu, gimana kalau saya pakai sepeda? Tetap Allah catat. Karena sepeda motor bu, putaran bingkai, putaran ban yang berputar ini perbuatan bid'ah atau baru, tetap dicatat ibu langkahnya ibu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah penting kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan aku berada bersamanya nanti di bawah arasy, artinya di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita ini mengaji di bulan suci Ramadan, di samping pahalanya luar biasa, Allah berikan nikmat di bulan suci Ramadan, Allah tebarkan rahmat dan ampunan di bulan suci Ramadan ini. Maka sayang kalau kita tidak menghadiri majelis taklim di bulan suci Ramadan. Memang kita sementara kita dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, bermacam-macam lah alasan-alasan kita di bulan suci Ramadan. Memang kita benar, kita berpuasa, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak satu pun yang dilewatkan, semua dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, bau mulut kita kalau di bulan lain tidak ada nilainya, tapi bau mulut di bulan suci Ramadan Allah nilai lebih wangi daripada minyak misik. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berwasiat kepada kita sebagai umatnya di bulan suci Ramadan. Kata beliau, "Mu'tiyat ummati khamsatu asya'a lam tu'ta li ahadin qablahum." Umatku, kata Rasulullah, telah diberi hadiah oleh Allah 5 perkara yang belum diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Berarti umat Nabi Adam tidak diberikan, Nabi Nuh, Nabi Musa, apalagi Nabi Isa, Nabi Ibrahim tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitulah di antaranya yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rayata famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan bagi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak misik. Ini kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena kita di bulan suci Ramadan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senang, kita ridha, kita menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang senang, sehingga bau mulut pun ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang kedua, yaqulullahu ta'ala lil jannah. Allah berfirman kepada surga. Allah berfirman kepada surga, ittaqi zinataki. Wahai surgaku, persiapkanlah pakaian-pakaian dan hiasanmu itu di surga untuk mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan puasa kita dikabulkan Allah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada surga, maka Allah berfirman, tuba li'ibadiyal mu'minin, maka beruntunglah orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mampu melaksanakan puasa meskipun tantangan berat. Puasa tantangan berat bagi kita orang mukminmu. Kalau kita mampu berpuasa, menahan lapar 1 hari, tidak makan, tidak minum, tidak mengaul istrinya selama 1 hari, juga menjaga mulut kita daripada menggunjing orang lain. Kata Allahum awliyai, mereka itu adalah kekasihku. Ya Allah, amin ya Allah. Allah firmankan, mereka adalah kekasihku. Apabila Allah sudah berfirman, kita sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan memberi murka? Ini bulan suci Ramadan. Yang ketiga, kata Rasulullah, hadiah Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'murullahu al-malaikata bil istighfari lahu. Allah perintahkan para malaikat, wahai malaikatku, di bulan suci Ramadan ini engkau biasa memohon rahmat kepadaku. Sekarang engkau berubah, memohonkan istighfar engkau kepadaku untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kita yang berpuasa, malaikat yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alangkah bahagianya orang-orang yang mampu memerangi hawa nafsunya berpuasa. Masih banyak orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Masih banyak orang-orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka orang-orang yang menemui bulan suci Ramadan akan tetapi mereka tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Siapa mereka? Yang mereka saudara-saudara kita, macam seperti biasa mereka di bulan suci Ramadan mengisap rokok terang-terangan, padahal mereka umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita sebagai umat manusia mengaku kita orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah, karena kita hidup tidak selamanya, pasti kita seperti orang-orang yang mendahului kita, artinya kita sama meninggal dunia. Ingat, persiapan kita mati, persiapkanlah sebelum kita sakit, persiapkanlah sebelum kita putus nafas kita. Bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa, bulan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari Bu, kita sama-sama dalam satu minggu satu kali kita camkan selama kita hidup, kita sehat, kita akan hadir di majlis ta'lim. Amin Allahumma amin. Yang keempat, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan yanzurullahu ta'ala ilaihim birrahmah." Apabila memasuki tanggal 1 Ramadan, Allah akan memperhatikan kita umat manusia ini dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memperhatikan manusia, kita sebagai manusia yang beriman katanya kepada Allah, iman kepada Muhammad, Allah perhatikan. Apabila kita diperhatikan, kita senang memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah akan melihat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man nadharallahu ilaihi birahmah, barang siapa yang diperhatikan Allah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, mereka nantinya tidak akan disiksa setelah nanti keluar di alam dunia, tidak akan disiksa selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Berarti mereka akan diselamatkan di siksa kubur, mereka akan diselamatkan siksa akhirat. Ini orang-orang yang berjuang memerangi hawa nafsunya di bulan suci Ramadan. Maka Allah Subhanahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa, melaksanakan puasa Ramadan dengan iman, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat tarawih, artinya mereka pada waktu malam melaksanakan ibadah salat tarawih. Jangan kita entengkan salat sunat tarawih, tarawih. Jangan kita menjadi orang yang penanti. Yang penting kita tarawih. Baik yang 10 salam, baik yang 4 salam, yang penting tarawih. Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti jejak contoh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa kita siang, malam kita tarawih, kita witir, tahajud pada tengah malam. Pada waktu sahur kita bangun untuk melaksanakan makan malam, makan sahur. Karena makan malam sahur menyantapi hidangan sahur, Rasulullah telah bersabda, "Tasyaharu fa innahu min sunanil mursalin." Makan sahurlah kalian,
Sahur itu adalah kelakuan atau contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.